Oke, berhubung nih pemateri kita udah bergabung, pemateri kita udah bergabung. Siapa sih Kak pemateri kita? Teman-teman pasti udah penasaran kan? Siapa pemateri kita pada pagi hari ini? Aku rasa sih yang BP 2019 udah pada kenal dan akrab nih sama nama abang ini karena kita sudah bertatap muka sama beliau dan mungkin jangan-jangan ada yang pernah mengidolakan abang ini. Ya langsung saja pemateri kita pagi hari ini yaitu Bang Indra Kurniawan SPD. Ya abang ini sudah wisuda ya teman-teman. Dan acara diskusi kita ini akan dipandu oleh moderator cantik kita yang gak kalah luar biasanya nih teman-teman, yaitu Kak Sanora Putri. Oke, kita sapa dulu nih Kak Sanora Putrinya. Halo Kak Sanora. Halo Kak Hamidah. Apa kabar stay dulu? Udah stay ya Kak? Udah siap nggak nih Kak buat memimpin acara diskusi kita kali ini? Oh, nggak sabar banget sih ini sebenarnya. Ya udah nggak sabar banget ya Kak, apalagi melihat antusiasme dari peserta kita pagi hari ini. Nah langsung aja nih aku serahin acara ini ke Kak Sanora Putri. Oke Kak Sanora, silakan diambil alih Kak. Iya, terima kasih Kak Hamidah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teman-teman kok jawab salamnya lemes banget nih. Belum sarapan ya? Mungkin aku perlu berpantun dulu deh buat membangkitkan semangat teman-teman ngejawab salam aku kali ini. Dengerin ya. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Jawablah salam ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat datang di Aksi Revolusi Muda 2021 dengan tema Upgrading Leadership Spirit to Build Attitude and Character. Oke, aku mau memperkenalkan diri dulu nih teman-teman, karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, kenalin, aku Odilia Musdalifah Putri Sanora. Teman-teman bisa manggil aku Sanora, dan aku mahasiswa dari jurusan Kimia tahun masuk 2019. Gimana nih teman-teman, masih semangat dan fokus nggak ngikutin acara kita kali ini? Masih Kak. Masih Kak. Masih Kak. Masih ya. Aku mau cek semangat teman-teman dulu deh. Ini tadi yang jawab cuman beberapa orang doang. Yang lain mana nih? Kita coba jargonnya ya. ARM 2021. Beraksi menuju negeri impian. Oke, kita coba sekali lagi, harus kompak ya teman-teman. ARM 2021. beraksi menuju negeri impian. Oke, kelihatan nih semangat teman-teman dan antusiasnya untuk mengikuti acara kita kali ini. Aku yakin teman-teman udah nggak sabar nih, materi kita setelah ini apa ya, siapa pematerinya ya. Nah, teman-teman, di hari pertama ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Aku yakin banget kita semua pasti pengen banget jadi seorang pemimpin, tapi terkadang kita masih sering ragu sama diri sendiri. Bagaimana ya kriteria-kriteria pemimpin yang ideal, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan untuk orang lain. Nah, teman-teman nggak usah risau, nggak usah bingung, karena kali ini kita akan kupas secara tuntas bersama pemateri hebat kita yang tentunya udah pakem di bidang dunia kepemimpinan. Dan yang pasti beliau pernah menjadi seorang pemimpin yang diidolakan banyak orang, terutama di Universitas Negeri Padang sendiri. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Indra Kurniawan Reski SPD, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun 2019. Halo, selamat pagi Uda Indra. Masih selamat pagi moderator, sehat ya? Iya, gimana kabarnya hari ini Uda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Moderator gimana nih pagi ini nih? Alhamdulillah sangat sehat dan semangat tentunya.
Oke, teman-teman perlu kita ketahui ya, Uda Indra ini mungkin Bapak Ibu panitia bisa di-share dulu CV Uda Indra. Oke. Iya. Nah, teman-teman, Uda Indra Kurniawan Reski ini merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang di tahun 2019. Beliau lahir di Padang Kunyang tanggal 12 Agustus 1997. Wah, teman-teman ada yang baru ulang tahun nih. Ucapin selamat ulang tahun dulu deh buat Uda Indranya. Aku hitung ya, nanti teman-teman hidupin dulu mikrofonnya. Ucapin selamat ulang tahun gitu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Dan sesuai dengan yang kita lihat bersama nih dari CV-nya Uda Indra, status belum menikah. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar silahkan mengantri ya. Oke. Dan riwayat pendidikannya belum dibuka. Pendaftarannya belum dibuka. Oh iya. Tunggu ya teman-teman, bersabar. Pendaftarannya belum dibuka. Iya. Nah, riwayat pendidikan Uda Indra bisa kita lihat bersama juga teman-teman, yang mana beliau sudah menamatkan jenjang S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Itu pada tahun 2019. Alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi sarjana. Dan teman-teman, di balik kesuksesan seorang Indra Kurniawan nih, beliau memiliki banyak sekali pengalaman dan prestasi tentunya. Di antaranya pernah menjadi koordinator aliansi BEM se-Sumatera Barat pada tahun 2019. Kemudian pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun 2018-2019. Kemudian pernah juga menjadi staf kepemudaan Gonjong Limo, pernah menjadi Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang pada tahun 2019. Dan masih banyak sekali prestasi dan pengalaman organisasi lainnya yang mungkin teman-teman bisa baca di CV-nya Bang Indra. Dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, tidak perlu kita ragukan lagi jiwa kepemimpinannya, pengalaman kepemimpinannya. Kita sudah yakin beliau bisa membagi motivasi, berbagi pengalaman kepada kita mengenai tentang materi kita pada hari ini, yaitu kepemimpinan. Nah, aku yakin teman-teman pasti udah nggak sabar banget untuk materi kali ini. Ayo Kak Sanora cepetan dong. Ya, sabar-sabar teman-teman. Setelah ini kita akan dengarkan materi kepemimpinan dari Uda Indra. Jadi aku mau ingetin ke teman-teman untuk tetap fokus, tetap semangat mengikuti kegiatan ini, tetap mengaktifkan kamera, menonaktifkan mikrofon, dan memposisikan diri di hadapan kamera dengan rapi. Kami juga mau mengingatkan teman-teman, mengikuti materi ini tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil rebahan, apalagi main TikTokan nggak boleh ya teman-teman. Dan kami imbau juga teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya. Pastikan teman-teman mencatat poin-poin penting dari materi kita kali ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena akan sangat rugi. Oke, langsung aja kita persilahkan kepada Uda Indra untuk menyampaikan materinya. Silakan Uda. Baik. Terima kasih moderator. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih enakan jawab salamnya, sekarang boleh di unmute semuanya, biar semuanya menjawab. Boleh di unmute seluruh mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Biasanya salah satu kecenderungan kita kalau memakai Zoom ini wajahnya di depan kamera tapi pikirannya nggak bersama kita. Jadi selingkuh juga. Biar enakan kita
diskusinya sama beberapa materi yang akan disampaikan. Nanti siap-siap saja akan dipanggil satu-satu untuk akan ditanyakan. Jadi tidak ada yang akan pikirannya kemana-mana, tapi fokus kepada apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan udah sampaikan kepada adik-adik semua, karena pada dasarnya FMIPA ini adalah aset kampus yang benar-benar dalamnya itu semuanya ada, dari semua orang paling pintar, dari fakultas paling pintar, fakultas paling rajin, fakultas paling gila, sama fakultas yang melahirkan pemimpin, itu ada semua di sini. Nah, makanya kita harus merepresentasikan hal tersebut kepada seluruh kampus, karena adalah sebuah kebanggaan ketika adik-adik semua masuk ke dalam jajaran FMIPA ini. Apalagi aksi revolusi muda ini kalau di 2018, dulu aksi revolusi muda 2018-nya gubernurnya masih Yuda namanya, Indra Kurniawan. Sekarang udah pindah ke Hari. Jadi kira-kira waktu itu terakhir awal aksi revolusi muda itu diangkatkan di 2017. Jadi adik-adik adalah generasi ke-17, 18, 19, 20, 21, yang kelima. Nah, makanya di aksi revolusi muda ini akan melahirkan orang-orang besar, bahkan distribusinya akan ke seluruh organisasi kampus yang ada, bahkan di luar kampus juga. Nah, baik, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu, walaupun kalau biasanya tanpa COVID kita tetap muka, tapi dengan COVID kita tetap maya. Semoga walaupun tidak bertemu secara langsung, hati-hati kita bisa saling dekat dan apa yang bisa kita sampaikan masuk ke dalam pikiran kawan-kawan semua. Nah, selanjutnya salawat beri salam kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena pada dasarnya salah satu bentuk kepemimpinan terbaik itu berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan efek yang luar biasa bahkan kepada seluruh peradaban yang ada di dunia sampai hari ini yang dipegang. Bahkan saking luar biasanya kepemimpinan atau legasi yang beliau tinggalkan, kita yang tidak pernah bertemu dengan beliau sekalipun tetap menjaga dan mengikuti sunnah-sunnah ataupun suruhan-suruhan yang beliau kerjakan, dan baik itu secara lisan, tindakan maupun contoh-contoh yang beliau berikan. Nah, baik, ini yang di slide saya itu ada 7 slide untuk menampilkan orang-orangnya, tapi masih ada yang belum membuka kameranya. Ini alasannya gimana ya? Banyak sekali. Ini panitia atau peserta ya? Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. 25 kali 3. Ada 75 orang lebih. Kira-kira kemana orangnya ya? Boleh yang belum buka, silakan secara sadar dibuka daripada dipanggil. Silakan. Baik, saya dikasih materi tentang kepemimpinan. Untuk itu, ini udah jadi host ya, moderator? Sudah. Sudah, Bang. Oke, siap. Sudah keluar? Masih loading. Sudah. Sudah ada. Udah. Baik. Panitia yang hadir siapa aja? Semua hadir ya? Semua pengurus BEM hadir juga ya? Insya Allah hadir, Bang. Ya, baik. Berarti selanjutnya sebuah kata yang tidak bisa diaturkan beribu-ribu kepada pengundang, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa, maka sebuah penghormatan kami aturkan kepada seluruh pengurus, Bapak Gubernur, pengurus BEM, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran yang ada yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang besar tidak dipanggil gelar, yang kecil tidak disebut nama. Semuanya adalah teman-teman yang sama-sama berjuang mengangkatkan semua hal kebaikan-kebaikan yang semoga nanti kebaikan ini menjadi sebuah revolusi baru di masa yang akan datang dan benar-benar memberikan kebaikan kepada negara ini, nusa dan bangsa ini. Memang salah satu, kalau kita lihat itu, ada 3 kelompok besar di Indonesia ini. Satu itu namanya kaum-kaum yang masuk ke dalam progresif, ada yang namanya kaum-kaum yang berada pada tindakan normal, dan ada juga kaum-kaum yang berada di tingkatan biasa-biasa saja. Yang paling tinggi itu adalah kaum yang berada pada tingkat progresif ini. Orang-orang progresif ini adalah orang-orang yang mau melakukan segala hal dengan apa yang dimiliki, pandangannya, pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan harta-hartanya.
Untuk apa dia curahkan untuk perubahan kepada sesuatu yang lebih besar. Nah, sayangnya di Indonesia ini tidak banyak. Banyak yang sering kali kita hadapi atau kita temui di Indonesia itu adalah orang-orang yang berada pada tahap menengah. Itu biasanya mental-mental yang cuman mengikuti atau dalam hal ikut arus saja. Kalau dia ngalir aja. Kalau dia ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kalau orang Minang nyebutnya pimpiang di tepi tabiang. Nah, jadi kemana angin kencang dia ikut aja, tanpa dia mengikuti arah arus. Nah, seharusnya ketika adik-adik masuk ke dalam dunia mahasiswa atau dunia kampus, maka masuklah ke dalam dunia progresif ini. Agar apa? Semua yang kita berikan ini berbeda daripada tindakan-tindakan biasa. Karena orang-orang muda ini orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat cobanya, tapi orang yang paling kuat pula peluangnya. Kita dihadapkan pada masalah-masalah yang kadangkala kita bertemu dengan posisi di mana kita ini merupakan orang yang diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Tapi di satu sisi kita adalah orang-orang yang masuk ke dalam ranah-ranah di mana kedewasaan itu mulai tumbuh. Agar apa? Agar memberikan perubahan baik itu terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, ketika kita masuk dalam posisi dan tahap ini, mestinya ada sebuah perubahan yang akan menjadi hal yang mesti kita ingat suatu saat nanti. Agar apa? Masa muda itu nggak ngalir aja. Kita kalau orang kuliah, kita juga ikut kuliah, kita ikut belajar, dapat IPK, lulus, nggak gitu. Seorang mahasiswa yang baik adalah orang-orang yang mampu merancang masa depannya dari hari ini. Apapun jurusannya. Karena hari ini kawan-kawan, jurusan tidak merupakan sesuatu hal yang pokok dalam membangun sebuah karir ataupun merancang masa depan. Karena semua orang hari ini adalah orang-orang memiliki peluang yang sama. Apalagi namanya di zaman disrupsi era hari ini atau zaman era disrupsi. Era disrupsi itu namanya era gangguan. Nah, era gangguan ini akan memberikan perubahan-perubahan besar. Coba kawan-kawan lihat hari ini orang-orang yang di luar sana yang biasanya kita contoh hal kecil saja. Dulu ketika kita belum masuk dalam era disrupsi atau era digital hari ini, kita tidak mampu bertemu seperti ini. Perkuliahan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan secara tatap muka. Karena dengan jaraknya sangat jauh, kita tidak mungkin bertemu. Tapi dengan hari ini, dengan jarak maupun ruang dan waktu tidak membatasi kita. Bahkan kita bisa bertemu kapanpun kita mulainya. Dan itu makanya ketika kita masuk dalam era disrupsi atau yang lebih dikelompokkan ke dalam kelompok milenial hari ini yang disebut orang-orang, ini merupakan sebuah peluang besar, tetapi juga merupakan tantangan besar. Ketika kita tidak mampu menghadapi atau menyikapi perubahan ini dengan bijak, maka kita siap-siap saja tertinggal dengan orang lain. Karena persaingan akan selalu ada. Walaupun orang menyebut zaman kolaborasinya dalam hal-hal tertentu, tapi yang kompetisi itu akan tetap berlaku. Nah, makanya ketika teman-teman masuk dalam ranah mahasiswa, bangunlah, kalau orang istilahnya namanya itu privilege ya. Nah, kita harus membangun itu dari sekarang. Agar apa? Satu persatu batu loncatan yang akan mempercepat gerakan kita di masa yang akan datang sudah kita kumpulkan dari hari ini. Artinya ketika kita lulus dari mahasiswa, kita tidak mengulang dari nol lagi, tapi sudah ada persiapan yang sedang kita usung atau kita tabung dari sekarang agar menjadi deposito kita di masa depan ketika kita mengejar cita-cita kita. Setiap kita memiliki cita-cita. Nah, sekarang posisinya adalah apakah cita-cita itu mesti kita kejar yang cepat atau kita mendeselerasi atau memperlambatnya. Itu tergantung kepada kita semua. Baik, langsung saja ke mukadimahnya terlalu panjang ini, tapi tidak apa. Nanti moderator ingatkan kalau waktunya tinggal sedikit, karena kalau saya berbicara suka lupa waktu. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, saya udah mengangkat cerita tentang bagaimana kepemimpinan masa yang datang atau masa yang sekarang yang unggul dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ini kita hadapkan dengan dinamika-dinamika yang terjadi dari masa ke masa. Karena setiap masa itu ada tantangannya dan setiap tantangan ada masanya. Kalau orang bilang musim berubah, kekaguman berganti, juga seperti itu. Musim berubah, kepemimpinan berganti. Nah, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dunia hari ini atau di masa-masa yang sebelumnya, mereka memiliki tantangan masing-masing yang setiap orang hanya mampu melihatnya, mengamatinya, dan mempelajarinya. Tapi yang mengetahui tantangan itu sendiri adalah pemimpin yang ikut andil dalam proses perubahan itu sendiri. Nah, karena pada dasarnya
ketika kita masuk dalam dunia kepemimpinan itu ada hal-hal yang mesti kita sampaikan, ada hal-hal yang tidak mesti kita sampaikan. Karena apa? Kemungkinan cuma satu. Apa kemungkinannya? Ini akan mempengaruhi stabilitas politik kita. Politik itu adalah cara, maka stabilitas kepemimpinan itu mesti dijaga, tergantung dari kondisi dan dinamika apa yang terjadi di ranah sosial tersebut. Nah, untuk sedikit perkenalan, mengulang lagi, mungkin ini sudah dikenalkan oleh moderator tadi, nama Indra Gunawan Rizky. Terima kasih sudah disampaikan. Semoga di umur yang bertambah ini semakin lebih baik lagi, mereka seberkah usia kata orang. Nah, saya punya blog namanya suara-uda.blogspot, nanti adik-adik boleh lihat. Di S1-nya di jurusan Matematika 2015 sampai 2019. Sekarang di pasca sarjana FTUNP, masuk semester ketiga. Jadi di 2020 alhamdulillah menjadi salah satu penerima beasiswa unggulan kampus, jadi bisa lanjut langsung. Lalu saya pendiri sedang bergerak di yayasan, ada 2 yayasan yang sedang saya bangun. Satu itu namanya Karya Suara dan Asa, ini bersama teman-teman di Universitas Negeri Padang, yang mau ikut juga boleh. Ini sebuah yayasan bergerak di kerelawanan, dan kita sekarang sedang bangun atau sedang mengumpulkan donasi untuk veteran-veteran di hari 17 Agustus yang mau ikut andil nanti, mau berjuang bareng untuk membantu mereka, kita persilahkan, kita boleh gabung, nanti boleh dilihat Instagramnya KSA Foundation. Lalu satu lagi namanya Bersama Halal Madani, itu yayasan bergerak di lembaga sertifikasi halal. Ini lembaga yang memang profesional yang sedang dibangun dalam rangka untuk mungkin menyerap tenaga kerja khususnya di FMIPA UMP. Di lembaga pemeriksa halal itu sama seperti lembaga LPPOM UI dan juga LPH Sukovindo. Di Indonesia itu baru cuma ada 2, satu Sukovindo, 2 itu LPPOM UI. Ini memang kerjanya di labor, melihat bagaimana struktur di dalam sebuah produk yang apakah di dalamnya ada unsur babi atau unsur-unsur yang menyebabkan kehalalan sebuah produk itu terganggu. Nah, nanti akan dilabeli karena undang-undangnya juga sudah keluar. Lalu untuk di kampus sendiri, pernah menjadi gubernur mahasiswa FMIPA UMP 2018, lalu presiden mahasiswa UMP 2019-2020, di waktu yang sama juga merupakan koordinator aliansi BEM Sumatera Barat, dan juga merupakan supporting sistem utama di dalam koordinator isu pendidikan BEM seluruh Indonesia. Tapi itu cuma masa lalu, dan kemarin tetaplah kemarin tidak kita baca. Yang akan kita siapkan adalah hari ini dan esok. Yang kemarin itu kalau baik itu adalah sebuah penghargaan, kalau yang buruk itu adalah sebuah pembelajaran yang mesti menjadi sebuah batu loncatan untuk mengusung atau melanjutkan perjalanan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di pengertian kepemimpinan, saya mau tanyakan dulu, menurut siapa nih? Yang keluar di sini Antares Habibur Rahman, siapa namanya? Ya, Antares Habibur Rahman. Ada orangnya? Lihat apa itu? Ada, Bang. Ada. Menurut Antares, apa pentingnya kepemimpinan ini? Silakan. Maaf, Bang, bisa diulangi? Tidak kedengaran. Menurut Antares sendiri, apa pentingnya kepemimpinan? Urgensi sebuah kepemimpinan itu dalam kehidupan kita apa? Urgensi sebuah kepemimpinan menurut saya adalah sebagai lead, sebagai pembimbing untuk ke arah yang seharusnya. Jadi tidak melenceng dari tujuan awal gitu. Oke, tidak melenceng dari tujuan awal atau lead kita. Lanjut ke Nebula Elsa. Silakan, namanya ngeri nih. Pas masuk FMIPA ini, Nebula. Nebula itu jurusannya apa? Boleh sampaikan jurusannya? Fisika. Silakan. Dari jurusan matematika udah. Oh, matematika. Siap. Lanjut. Menurut panggilannya Elsa, apa ngeri atau Nebula? Iya Elsa, Pak. Iya udah panggilannya Elsa. Oke. Menurut Elsa, apa urgensi kepemimpinan dalam kehidupan kita? Kepemimpinan itu sebagai sosok yang bisa membimbing anggotanya, bawahannya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk mempengaruhi orang lain, dan sebagai pemimpin yang sesuai dengan kemampuannya untuk membimbing orang lain udah.
Oke, baik. Terakhir, menurut namanya keren-keren ya, anak 2000. Ini angkatan berapa? 2020, 2019. Angkatan 2020 ya? 2020 sudah. 2019 ada, 2020 ada. Gitu. Oke. Siapa lagi tadi ya? Terakhir. Siapa namanya tadi? Polaris kalau nggak salah namanya tadi. Namanya keren-keren nih. Ada Sirius. Wih. Ya silakan Polaris. Polaris apa namanya tadi ya? Kok hilang? Mana Polaris tadi? Izin menjawab udah. Nama-nama di depan itu nama kelompoknya udah. Oke, kirain nama asli ya. Kok keren-keren namanya. Oke, kita ganti ya ke Kira Nazur aja. Silakan. Yang udah cari di Google siap-siap ya. Oke, silakan. Baik, udah izin menjawab. Udah, menurut Kirana kepemimpinan itu penting karena pemimpin adalah yang tugasnya mengkoordinir anggota-anggotanya. Jadi suksesnya acara itu tergantung pemimpin gimana mengkoordinir anggotanya udah. Oke. Sudah ya? Mengkoordinir anggota sudah, mencapai tujuan sudah, melihat sesuatu sudah. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam teori kepemimpinan ini boleh dibaca saja, tapi secara sederhana kepemimpinan itu merupakan sebuah seni mengelola orang atau sesuatu dengan manajemen yang baik sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kita bersama. Itu sederhananya. Nah, makanya ketika kita masuk dalam ranah-ranah kepemimpinan, hal yang mesti dijaga ketika kita masuk dalam kepemimpinan, termasuk udah pribadi dalam masa belajar juga, itu adalah masalah attitude. Karena pertama kali orang yang akan lihat kepada seorang pemimpin itu adalah masalah attitude-nya, masalah perilaku dan kebiasaannya, apa yang dia kerjakan. Kalau gayanya selengit-selengitan, respect orang akan turun karena udah pernah balik dari sana. Nah, tapi ketika orang itu memiliki tata krama yang baik dan sesuatu yang benar-benar dijaga, maka orang-orang itu akan mengagumi ada sifat keseganan orang lain sehingga mampu mengikuti orang itu. Baru setelah itu dia masuk ke dalam ranah-ranah pikiran. Makanya seorang pemimpin itu akan bicara tentang visioner atau visinya ke depan. Organisasi yang dipimpin itu maunya dibawa kemana. Makanya pasti setiap pemimpin yang mencalonkan di dalam negara demokrasi itu mesti memiliki visi dan misi. Kalau misalkan Pak Jokowi punya Kabinet Indonesia Maju, kalau sebelumnya ada Kabinet Indonesia Bersatu, setelah bersatu baru maju. Itu yang dibangun oleh Pak Jokowi. Di era SBY juga seperti itu. Di era sebelumnya Megawati juga seperti itu. Nah, setiap kepemimpinan itu kalau tidak memiliki visi, berarti dia hanya bekerja tanpa ada mimpi yang mau dia kejar. Makanya ketika mimpi itu sudah ada, maka harus ada target-target dan timeline-timeline yang harus dikejar. Agar apa? Semua bekerja sesuai rule yang sudah ditetapkan. Makanya ada namanya visi kepemimpinan. Nah, visi kepemimpinan itulah yang sedang kita kejar di dalam sebuah organisasi. Karena pada dasarnya adik-adik semua, nanti di masa yang akan datang, kita akan masuk juga ke dalam ranah ini. Dimanapun posisi adik-adik semua, mau di perusahaan, mau di organisasi besar, maupun organisasi yang didirikan sendiri, maupun di perusahaan-perusahaan besar, maupun di dalam satu negara. Sekalipun adik-adik ikut ke dalam menjadi aparatur satu negara, itu merupakan organisasi juga. Tapi adik-adik masuk ke dalam salah satu bagian mesin yang berada di dalamnya. Itu ketika kita masuk dalam ranah organisasi ini. Makanya sebenarnya di dunia ini kita tidak bisa lepas dari kepemimpinan itu atau ke organisasi itu sendiri. Karena teori ilmu sosial mengatakan setiap individu ingin memperlihatkan keberadaannya. Dan individu yang mampu mempercepat keberadaannya itu adalah dengan berkelompok. Lalu mereka berkumpul dan setiap kelompok itu ingin juga melakukan eksistensinya. Maka timbul kelompok-kelompok baru yang ingin memperlihatkan eksistensinya atau ciri-cirinya masing-masing. Nah, timbullah namanya di sana politik. Agar apa? Mereka ingin memperlihatkan eksistensi mana yang paling baik atau eksistensi mana yang paling besar. Nah, itulah gesekan-gesekan kecil itulah yang namanya politik. Nah, politik itu kan banyak orang bilang bahwa politik itu kotor, tidak baik, dan berbagai macam hal. Politik itu kotor kalau caranya buruk dan dikerjakan untuk mengerjakan hal-hal yang buruk. Tetapi politik itu akan baik ketika dia dikerjakan dengan baik dan juga untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, makanya Sayyidina Ali mengatakan kalau politik itu atau suatu kepemimpinan itu diisi oleh orang-orang jahat, maka kepemimpinan sebuah bangsa itu tidak akan berlaku baik.
Makanya harus diisi oleh orang-orang baik. Agar apa? Orang-orang yang dipimpinnya juga memiliki kebaikan-kebaikan yang dia terima oleh seorang pemimpinnya. Kalau di sisi lain, Sayyidina Ali belajar dari sistem kepemimpinan yang dia bangun. Sayyidina Ali itu mengatakan bahwasanya kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Makanya fungsi kepemimpinan dan keorganisasian adalah mengatur struktur-struktur yang baik agar terjadi kecepatan dalam mencapai visi masing-masing dan mempertahankan setiap orang-orang di dalam organisasinya. Itu kawan-kawan semua. Kita lanjut. Di dalam organisasi itu ada dua hal. Ada namanya kepemimpinan, ada manajemen. Nah, seringkali kita miskonsepsi ini. Kita seringkali mengotak-ngotakkan antara kepemimpinan dan manajemen. Kita menganggap kepemimpinan itu lebih baik, manajemen itu lebih baik. Padahal tidak. Kepemimpinan dan manajemen itu berlaku saling bergandengan satu sama lain. Kepemimpinan saja tidak cukup. Kalau kita permisalkan nilai organisasi itu 100, maka kepemimpinan itu 50, manajemen juga 50. Agar apa? Karena kepemimpinan yang didasari dengan manajemen yang baik akan mempercepat tujuan organisasi. Tetapi manajemen yang hanya organisasi yang hanya didasari oleh manajemen tanpa ada kepemimpinan di dalamnya, organisasi itu kehilangan kehormatannya. Karena apa? Seorang pemimpin yang berada di dalam organisasi tersebut tidak memiliki marwah, atau tidak memiliki karisma, atau tidak mendapatkan penghormatan di dalam organisasi di dalamnya. Contohnya seperti ini. Sederhananya gini. Ketika kita masuk di dalam ruang kelas, kita punya kuliah nih. Kalau kita tetapkan satu pemimpin kita namanya pemimpin kelas. Nah, kalau pemimpin kelas ini tidak melakukan sesuatu yang baik, tidak memiliki karisma yang baik, tidak memiliki contoh menjadi pemimpin yang baik, menemui dosen saja dia akan gagap. Itu adalah sifat kepemimpinan. Tapi apa contoh sifat manajemen? Sifat manajemennya apa? Dia mengumpulkan tugas dengan baik, sesuai dengan timeline yang disiapkan, sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan deadline-deadline yang disiapkan. Itu contoh manajemen. Nah, makanya ini tidak bisa dipisahkan. Namun dalam beberapa hal, seringkali kita memisahkan dan mengotak-ngotakkan ini. Padahal itu tidak boleh. Agar apa? Organisasi yang baik itu didasari oleh pemimpin yang kuat, karakter kepemimpinan yang kuat, dan manajemen yang baik. Kalau tidak ada manajemen yang baik di dalamnya, hanya karakter kepemimpinan yang kuat, organisasi itu lebih banyak tentang cerita saja, lebih kepada mental, tidak berpikir. Padahal seharusnya organisasi yang matang dan masak itu adalah organisasi yang mampu menjalankan roda organisasinya dengan baik, dengan manajerial yang maksimal dan kepemimpinan yang kuat. Karena gini, ketika kita sudah manajemen sebuah organisasi, nanti kita akan menemukan gesekan-gesekan atau kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa kita temukan. Bahkan di dalam posisi organisasi ketika down atau berada pada posisi terbawah, maka harus ada satu orang yang mampu meliding bagaimana motivasi baru. Karena kepemimpinan itu mesti memberikan pengaruh terhadap orang lain bagaimana stabilitas, konsistensi, dan komitmen anggota atau orang-orang di dalamnya tetap terjaga. Apa permasalahan organisasi yang sering kali kita hadapi adalah ketika kita mengelola orang lain itu cuma dua. Satu, komitmen, dua, konsistensi. Dua hal ini seringkali menjadi permasalahan kita dalam organisasi. Oh, kalau di awal-awal orang-orang bercerita, oh saya siap, saya orang yang baik, saya orang yang... Tapi nanti proses akan menunjukkan bagaimana orang tersebut. Apakah dia melakukan sesuatu dengan baik, apakah tidak, apakah dia sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, lalu di akhir bagaimana, itu bisa kita uji di sana. Kalau kita ingin menguji seseorang, ingin tahu bagaimana berbagai macam karakteristik seseorang, maka masuklah organisasi. Semakin banyak kita menemui seseorang, semakin banyak kita tahu tentang karakteristik seseorang, semakin matang kita dalam menghadapi orang-orang. Apapun macam orangnya, kita akan lebih mudah. Tapi kalau kita hanya habiskan waktu untuk belajar, kita mungkin hanya mampu mengelola sebuah buku. Kita hanya mampu berada di dalam otak kita. Seringkali orang yang hanya mampu menumpuk ilmu di dalam otaknya, seringkali kesalahannya adalah tidak mampu menyampaikan kepada orang lain. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap apa yang dia gambarkan. Nah, pikiran yang ada di dalam otak kita itu jika tidak disampaikan dengan baik, dia hanyalah cerita dan wacana yang hanya kita tahu saja. Sama seperti emas, sebrilian apapun sebuah ide, setinggi apapun kadar emasnya idenya tersebut, kalau dia tersimpan dalam tanah dan tidak ditemukan oleh orang lain, dia tetap tidak berharga. Lebih berharga batu di atas tanah dibandingkan emas yang ditemukan di bawah tanah. Nah, seperti itu juga kita berbicara ide. Di sini
lebih kompleks lagi ketika kita masuk dalam ranah kepemimpinan dan organisasi ini. Nah, kita lanjut kepada gaya kepemimpinan. Sebenarnya secara sederhana gaya kepemimpinan ini cuma perwujudan tingkah laku atau representasi dari berbagai macam kepemimpinan yang orang-orang lakukan sepanjang sejarah. Nah, perwujudan tersebut biasanya membentuk perilaku-perilaku atau karakteristik tertentu. Nah, ada 4. 1 itu demokrasi, 2 itu otoriter, 3 itu partisipatif, 4 itu bebas tindak. Demokrasi ini ciri-cirinya adalah orang-orang yang pimpinnya sebagai subjek. Ini boleh dibaca saja. Ini hanya teori. Kepemimpinan yang sesungguhnya itu adalah dibaca. Kepemimpinan sesungguhnya itu diuji lewat kita masuk ke dalam ranah itu sendiri. Kalau kita hanya sekedar membaca, kita hanya menjadi seorang pengamat. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang melakukan pelaku, orang yang menjadi pelaku, bukan orang menjadi pengamat. Terlepas mungkin pengamat memiliki kepintaran atau analisa yang baik, maka pengamat-pengamat ini adalah orang-orang yang memberikan masukan kepada kita. Tapi sebagai pelaku, kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, di sini ada 4 ini. Nah, sekarang saya mau tanya. Menurut yang di depan laptop itu 1, Devika Rahman. Orangnya ada dari kelompok 3, kayaknya serius. Devika Rahman. Ada? Yang ada background aksi revolusi muda meja. Orangnya kemana? Ke belakang. Udah kita ganti. Oke. Kelompok 6, Omega Aisyah. Silakan. Menurut Aisyah, mana gaya kepemimpinan yang paling baik di antara yang keempat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab udah menurut Aisyah, gaya kepemimpinan yang baik yaitu demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat, di mana di sini rakyat menjadi suatu penguasa di dalam suatu pemerintahan. Oke. Sekian udah. Oke. Siap. Lanjut ke dari kelompok 13. Sargas, M. Al-Fadli ya? Apa M. Al-Fadlan? Silakan. Boleh diulang pertanyaannya dah? Dari keempat yang tertampil di laptop kita atau di layar kita, menurut Fadli apa Fadlan itu tulisannya? Enggak kelihatan. Fadli ya? Fadil. Oh, Fadil, sorry. Nah, menurut Fadil, dari keempat ini mana yang paling baik? Kalau menurut Fadil pribadi, yaitu adalah yang demokrasi, Bang. Karena menurut Fadil, demokrasi itu tuh sistem pemerintahan atau pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi, rakyat telah percaya kepada pemimpin yang menurutnya dapat memimpin mereka untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sekian udah. Baik. Selanjutnya dari kelompok kuantum, Sukriya. Silakan. Baik, izin menjawab, Mbak. Jadi menurut Sukri, gaya kepemimpinan yang pasti itu adalah demokrasi, karena selain dari pemilihannya dari rakyat dan untuk rakyat, bagaimana si pemimpin itu membawa kepemimpinannya itu, dia selalu mementingkan kepentingan rakyat terlebih dahulu atau masyarakat terlebih dahulu, dan juga dalam mengambil keputusannya sendiri cenderung tidak otoriter atau menurut dia sendiri, dan selalu meminta saran dan masukan dari orang lain, seperti itu udah. Baik. Terakhir dari kelompok 6 Omega, Mila Sukriya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Mila, Bang, ya, sama seperti teman-teman sebelumnya, semua juga demokrasi juga. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi bagaimanapun rakyat yang memegang kendali gitu. Baik. Berarti ada 4, sudah ada 4, semuanya condong pada demokrasi. Kita lihat dulu satu-satu. Boleh dibaca di demokrasi. Gaya kepemimpinan demokratis itu, 1, orang-orang pimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan seorang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, mengambil keputusan sangat menentukan diskusi dan musyawarah, lalu berusaha mengutamakan kerjasama yang keluar. Kalau otoriter itu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil,
Lalu pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, lalu kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan. Nah, kalau gaya kepemimpinan bebas, kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Lalu pemimpin berkedudukan sebagai simbol, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusannya lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Lalu terakhir partisipatif, merupakan gabungan antara autokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan menunjukkan tindakannya. Ini bisa dibaca saja, tapi sudah 4 ya. Oke, bebas ini terakhir. Ofisial melimpahkan wewenang boleh, itu selesai. Prakasa hampir ya. Nah, kita coba 2 orang lagi. Setelah melihat yang pengertian tadi, kita ganti. Menurut dari kelompok 4, Spika Sania Maharani, siapa namanya? Sania. Silakan. Menurut Sania gimana tuh? Mana yang paling baik di antara 4 kepemimpinan tadi? Menurut Sania tetap demokrasi, Bang. Tetap demokrasi. Oke. Siap. Apa lagi ya? Yang laki-laki mana lagi? Dari kelompok 18, dari Honfel. Safira ada orangnya? Nggak ada. Kelompok 10 dari Elegi, Siti Vanessa ada? Ada Bang, izin Ya. off kan Bang, soalnya jaringan lagi nggak memungkinkan. Oke. Menurut Elegi mana yang paling bagus antara yang keempat ini? Menurut Echa, dari keempat gaya kepemimpinan ini Bang, Echa lebih pro ke yang demokratis. Soalnya kalau demokratis itu kan gaya pemimpinnya tuh lebih memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Jadi setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahannya sebagai tim yang utuh. Jadi nggak memaksakan kehendaknya sendiri, tapi memikirkan bawahannya, rakyat. Gitu. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Berarti sudah 6 semuanya. Nah, sebenarnya kepemimpinan itu dalam segala hal dan di setiap saat sebenarnya boleh bersifat fleksibel. Karena pada dasarnya mampu dan tangguh terhadap semua cuaca dan kondisi sosial. Karena kadangkala tidak semua hal demokrasi ini bisa ditempatkan dan tidak semua hal otoriter juga salah. Ada hal-hal tertentu yang otoriter ini baik, ada demokrasi ini juga baik, partisipatif apalagi. Nah, makanya bentuk kepemimpinan yang paling baik itu adalah kepemimpinan yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan pada waktu tersebut atau pada waktu dan tempat yang berkaitan pada dinamika sosial yang terjadi di sekitarnya. Karena apa? Kita tidak mungkin melakukan sifat otoriter ketika semua orang sudah melakukan demo atau demonstrasi. Berarti ada yang salah dengan kita. Kita juga tidak mungkin melaksanakan semua rapat demokrasi mendengarkan semua orang ketika situasi sudah mendesak. Itu mesti harus ada satu enggak kepemimpinan yang mampu fleksibel terhadap itu. Nah, makanya nanti boleh baca buku tentang sejarah Republik ini ataupun sejarah tentang bagaimana gaya-gaya kepemimpinan ini lahir. Demokrasi ini lahir berdasarkan apa? Di Amerika itu sejarahnya kayak apa? Sampai-sampai pahlawannya itu ngapain aja selama demokrasi ini. Itu silakan dibaca nanti. Selanjutnya ada teori munculnya kepemimpinan. Itu ada teori genetis keturunan. Ini memang pemimpin itu memang dilahirkan. Contohnya itu Bung Karno. Bung Karno itu memang seorang pemimpin yang sudah dilahirkan seorang pemimpin yang sudah dilahirkan dan memang memiliki bakat kepemimpinan sejak kecil. Lalu ada teorinya pemimpin itu yang kedua adalah pemimpin tidak dilahirkan. Itu pemimpin itu dibuat dan dididik. Tapi yang paling pasti yang paling luar biasa itu tentu orang yang sudah memiliki bakat lalu biasa. Tapi pada dasarnya dua hal ini merupakan teori yang berbeda. Lalu ada teori ekologis, itu berdasarkan lingkungan, dia besar karena lingkungannya, kepemimpinannya lahir karena keadaan lingkungannya.
Lalu kita masuk ke dalam kompetensi kepemimpinan secara umum. Nah, kompetensi kepemimpinan secara umum ada 4. Saya mengambil atau mengadopsi ini dari salah satu pemimpin besar yang di dalam 100 tokoh dunia itu beliau menjadi orang pertama atau 100 pemimpin terbaik sepanjang peradaban zaman manusia dari Adam lahir sampai 2021 hari ini di tahun Masehi. Ada satu tokoh besar yang mendapatkan pengaruh atau mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemimpin yang memiliki pengaruh luar biasa. Namanya Nabi Muhammad SAW. Ada 4 sifat kepemimpinan yang beliau bangun secara utuh. Yang pertama itu namanya integritas atau kejujuran. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya orang jujur itu akan mendapatkan cinta dan kepercayaan. Begitu juga ketika seorang pemimpin memiliki jiwa kejujuran yang baik, mengatakan apa 1 tambah 1 itu ya 2. Di sini ilmu matematikanya penting ketika kita masuk dalam sistem kepemimpinan yang jujur. Karena apa? Kita mesti sampaikan ya 2 tambah 2 itu ya 4. Jangan ada 5 ataupun 3. Jangan korupsi bansos. Nah, sama seperti kita hari ini, ketidakstabilan. Kadang-kala kita pasti merasa akal sehat kita akan berpikir kenapa negara kita beberapa waktu atau beberapa waktu kebelakang ini terjadi seperti ini. Betul gitu, apa sebenarnya terjadi. Nah, kenapa yang paling resah itu adalah pemuda? Karena ternyata dalam penelitiannya orang yang paling merasakan orang yang hatinya paling peka adalah orang-orang muda, bukan orang tua. Orang yang hati-hatinya paling lembut adalah orang-orang muda. Nah, makanya kenapa mahasiswa itu memiliki nilai yang lebih di mata negara Indonesia? Karena memang mahasiswa lah sebagai tombak perubahan atau tonggak perubahan. Karena pada dasarnya selama beberapa waktu terakhir kita belajar dari sejarah bahwa perubahan di Indonesia itu memang diisi oleh mahasiswa. Nah, ketika kita masuk ke dalam hal ini, maka marwah mahasiswa itu mesti kita jaga. Kadang-kala ada orang berpikir, kuliah aja lah betul-betul. Apalagi di gorengan media yang semua orang boleh membaca atau boleh menyampaikan apa isi hatinya, terserah saja. Media itu 2 efeknya adik-adik. Semua media itu akan membangun adik-adik, tapi juga akan menghancurkan adik-adik. Karena orang memegang media itu mudah aja. Serang aja karakternya udah selesai habis ya. Itu yang terjadi hari ini tanpa ada klarifikasi. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam media-media itu, yang diserangnya itu adalah psikologisnya. Bukan, kan tidak ada kita menanyakan misalkan ada kebobrokan di Sumbar misalnya. Apakah kita mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi? Tidak, kita hanya membaca caption singkatnya saja dan kita akan tergiring oleh opini mereka. Nah, makanya politik hari ini lebih cenderung kepada seni mengelola opini saja lagi atau seni mengelola isu. Tapi setelah itu tidak ada bentuk-bentuk konkret yang kadang-kala tidak dipost dengan baik sehingga kita tidak tahu sampai apa pencapaian di kepemimpinan di negara kita atau di daerah kita. Nah, dalam kejujuran ini, kita kembali ke skop kejujuran tadi. Ketika kita sudah menumbuhkan kejujuran dan kita stabil di dalamnya sampai akhir nanti, orang-orang akan percaya dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita sampaikan. Lalu yang kedua itu amanah. Amanah itu dapat dipercaya atau orang yang mampu konsisten, bertanggung jawab. Orang yang konsisten akan memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain. Karena apa? Orang bertanggung jawab tidak akan meninggalkan sesuatu dalam keadaan buruk. Orang bertanggung jawab tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang sudah pernah dia mulai. Dia akan menyelesaikan dari awal. Pun kalau itu mesti dia harus mati-matian atau apapun, dia mau mengerjakan apapun. Kalau kita sudah bangun karakteristik menjadi orang bertanggung jawab dari sekarang, maka ini hanya menunggu waktu untuk mencapai kesuksesan pribadi kita masing-masing. Seringkali orang terlebih dahulu bosan sebelum dia sampai kepada puncak gunungnya, padahal tinggal selangkah lagi. Seringkali orang-orang berhenti belajar atau berhenti berbuat ketika emas berlian yang sedang dia kejar itu tinggal 1 kali cangkul lagi. Karena apa? Dia tidak mampu konsisten atau bertanggung jawab sampai akhir, padahal dia sudah memulai. Dan ternyata dia berhenti di saat peluang itu sudah hampir datang, kalau limitnya itu sudah hampir menuju 0 mendekatinya. Kalau orang matematikanya bilang, gitu juga dia. Gitu juga ketika orang-orang yang mampu atau pemimpin yang mampu menjaga tanggung jawabnya, dia akan mendapatkan kenangan pribadi atau penghargaan pribadi dan nilai tambah bagi orang lain di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu adalah kompetensi atau kecerdasan atau patonah ya bahasa Arabnya. Seorang pemimpin memang mesti cerdas. Pemimpin tidak boleh bodoh. Karena apa? Kalau pemimpin tidak pintar atau pemimpin itu bodoh, dia tidak mampu menyelamatkan anggotanya.
Secara sederhana, pemimpin itu akan memegang tonggak kekuasaan. Jangan sampai mata kekuasaan itu malah menghancurkan rakyatnya sendiri karena kebodohannya. Jangan salah, yang dia pegang itu adalah mata pisau yang melukai dirinya, tidak memegang tampuk pisau itu sendiri. Nah, makanya pemimpin itu harus cerdas. Karena kalau tidak cerdas, dia kekuasaan yang tajam itu bisa melukai semua orang, bahkan dirinya dan orang terdekatnya. Kalau seorang pemimpin tidak cerdas, dia tidak mampu mengelola orang lain, dan dia tidak mampu menangkap peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang akan datang. Kalau orang Minang itu secara sederhana, pemimpin itu adalah orang yang mampu mengelak dari setiap atau mempersiapkan jaring-jaring yang akan membuat atau memberikan kesalahan kepada dirinya. Makanya orang Minang itu mengatakan pemimpin itu harus tahu di danan engkau mengko akan engkau menungkai, katanya. Apa artinya? Tahu hal-hal yang akan datang membuat semua keburukan terhadap dirinya dan orang lain. Dan dia sudah menangkis itu dari jauh-jauh hari. Itulah tugas kita menjadi pemimpin. Memang sulit, tapi ini hanya proses. Tapi berproses saja tidak boleh, harus ada progres. Kalau orang hanya berproses, artinya dia hanya jalan di tempat tanpa memiliki visi yang akan datang. Tapi orang-orang yang sudah memiliki progres, dia berproses, berjalan sambil mengejar apa yang sedang dituju. Nah, sekarang kita bisa hitung diri kita pribadi, apakah kita sudah sampai pada tahap tersebut atau belum. Bagaimana orang-orang ini mampu mencapai tujuan akhirnya? Dia harus mengerahkan seluruh kemampuan maksimal yang dia punya. Dia harus mengerahkan seluruh hal-hal maksimal yang dia punya. Sekarang kita coba dalam hal kontekstual, coba menurut adik-adik dan kawan-kawan semua, maksimal itu seperti apa? Misalnya kita melakukan usaha nih, kapan usaha kita itu dikatakan maksimal? Nah, silakan dijawab. Dari Vivi dulu. Vivi dari kelompok 4, Spika. Silakan. Menurut saya, suatu usaha dikatakan maksimal jika kita sudah melihat ada tujuan kita di depan. Kita sudah merasa kalau usaha itu tuh sudah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kita mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran kita buat menuju ke tujuan kita yang di depan. Seperti itu udah. Oke. Siap. Lanjut. Dari kelompok 14, Polaris. Habibatul, silakan. Menurut Habibah, panggilannya siapa nih? Habibah. Ya udah, Habibah. Angkatan berapa? 2020. Ya, angkatan 2020. Iya. Oke. Menurut Habibah, usaha maksimal itu kapan? Apa yang dimaksud dengan usaha maksimal? Usaha dikatakan maksimal apabila kita telah mengorbankan semuanya, baik pikiran kita maupun tenaga kita terhadap suatu hal tersebut, sehingga suatu hal tersebut dapat berjalan dengan lancar atau kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan. Oke, siap. Jurusan apa? Pendidikan fisika udah. Oh, fisika, siap. Lanjut ke kelompok 4 lagi, Widya Forisha. Ada orangnya? Ini laki-lakinya mana ya? Susah jadi laki-laki. Udah lanjutnya ke kelompok 19 dari kelompok Milonit, Muhammad, siapa namanya? Ada orangnya? Enggak ada ya? Kelompok 2 deh, Antares Kurniaan apa nih? Ada orangnya? Udah mau panggil orang-orang yang gambarnya nggak ada. Dari kelompok 5 dulu. Siapa nih namanya? Kelompok 5 Nebula Multi Armiati ya. Siapa namanya? Silakan.
Ada orangnya? Nggak ada juga. Ya, 17 deh. Korea. Atika, siapa namanya? Atika. Ya, silakan Atika. Atika N aja keluar. Kelompok 17 Korea. Atika. Atika Nabila. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin udah perkenalkan, nama Atika Nabila Febril dari Prodi Pendidikan Biologi BP 2020. Ya. Menurut pendapat saya, usaha dikatakan maksimal adalah misalnya ketika kita menyusun suatu rencana atau suatu hal, dan pada saat itu kita sudah mengorbankan berbagai hal dan melakukan berbagai perjuangan. Nah, ketika perjuangan itu sudah sampai di titik terujung atau titik saat itu kita sudah tidak bisa lagi berjuang, maka di sanalah usaha dikatakan sudah maksimal. Kira-kira seperti itu jawaban dari Tika Uda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, dari Atika tadi ya. Terakhir dari kelompok 15 Centauri Mahmud, apa namanya ini? Ada yang namanya Mahmuda, apa ini namanya? Nggak jelas. Kita ganti aja. Nah, kelompok 3 dari Sirius, Nadila Sakitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Izin memperkenalkan diri sebelumnya udah, nama saya Nadila Safitri dari jurusan Kimia Angkatan 2020. Menurut saya, usaha kita maksimal ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan, semua strategi, dan semua kinerja yang kita punya untuk melaksanakan usaha kita tersebut supaya apa yang kita usahakan dan tujuan kita itu tercapai. Sekian, udah, terima kasih. Ya, baik. Terakhir. Siapa lagi ya? Dari kelompok 2 Antares, Windy. Silakan Windy. Menurut Windy, usaha maksimal itu apa? Silakan Windy. Kelompok 2 Antares, Windy Prapati. Ada Windy? Enggak ada ya. Kita lanjut aja. Andrian, siapa nih? Siapa lagi nih? Nah, kita masuk saja secara sederhana. Sebenarnya usaha yang maksimal itu adalah usaha di mana ketika kita itu sudah melakukan sesuatu melebihi batas kemampuan kita, itu dikatakan maksimal. Nah, jadi kita bisa mengukur masing-masing kapan kita dikatakan maksimal. Nah, coba misalkan kemarin kuliah di 2019, sekarang udah semester masuk 5 nih, padahal baru kemarin maba. Yang 2020 udah masuk semester 3. Kira-kira ternyata kita dapat IPK-nya 3,5 contohnya. Kira-kira orang yang akan kecewa adalah orang-orang yang dia merasa dia mestinya harus dapat lebih tuh, karena dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Kecewanya akan beda dengan orang-orang yang dia dapat 3,5 tapi usahanya belum maksimal. Oh, harusnya saya gini dulu, harusnya gini dulu. Itu perbedaannya. Gitu juga ketika kita dalam masuk dunia kepemimpinan ini, maka berikanlah yang terbaik, berikan usaha paling maksimal. Tidak apa kita berusaha melebihi batas kemampuan kita, agar apa?
batas kemampuan kita itu naik grade-nya. Jangan kita memaksakan diri cuman kita di posisi kalau dinilai kuantitatifnya itu 5. Seiring kita atau seringkali kita melebihi batas kemampuan kita dalam bekerja, kita akan naik grade-nya mungkin jadi 6, jadi 7 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam ada sebenarnya yang sedang diusung, itu namanya future leaders di Revolution 4.0 yang akan kita pakai di hari ini dan masa depan selama teknologi ini masih ada. Beda cerita teknologi sudah hilang. Di future leaders itu akan berubah menjadi namanya sekarang digital leaders. Kalau BEM-BEM sekarang itu banyak itu jadi digital leaders karena dia nggak punya masa sakit biasa. Kalau di tahun udah itu memang ketemu orang langsung, ketemu orang banyak langsung. 40.000 mahasiswa itu memang ketemu langsung. Sekarang kondisi pandemi ini merubah segalanya. Semua orang didorong untuk mempercepat bagaimana dia mampu menggunakan revolusi digital ini atau digitalisasi ini, termasuk ke dalam pendidikan. Nah, secara sederhana, future leaders menjadi digital leaders ini kita lihat dulu. Kalau leaders itu dia menjadi role model, atau ketika dia memimpin itu dia menjadi inspiring bagi orang lain, inspirasi bagi orang lain. Apa bentuk tertinggi penghargaan terhadap orang-orang yang menginspirasi? Orang-orang akan mengerjakan sesuatu tanpa dia suruh. Itu bentuknya. Itu fungsi dari kepemimpinan tertinggi itu. Baru saja dia berbicara tentang perihal masa depan, apa yang dia bayangkan, orang-orang sudah mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk program dan kerja-kerja agar mencapai impian tersebut. Nah, lalu yang kedua, membuat keputusan atau decision making. Ini yang penting. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan bijak. Karena kalau dia tidak mampu mengambil keputusan dengan bijak, orang-orang di sekitarnya akan menjadi korban akibat keputusannya. Makanya, kalau ada kemarin hangat-hangat isu-isu di mahasiswa tentang King of Lip Service atau apalah, itu kan secara sederhana artinya apa yang dia kerjakan berbeda dengan apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Nah, makanya seorang pemimpin yang baik, apa yang dia pikirkan itu yang dia sampaikan, dan apa yang dia sampaikan itu yang dia kerjakan, dan apa yang dia kerjakan itu yang menjadi contoh bagi orang lain. Nah, makanya seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang berhati-hati, harus penuh hati-hati. Agar apa? Setiap perkataan yang disampaikan itu bukan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Apalagi di zaman media hari ini. Zaman media itu kalau kita salah mudah saja digoreng orang-orang. Apalagi oknum yang tidak bertanggung jawab memotong-motong video kita. Maka mesti bijaksana sekali untuk berbicara di depan umum, terutama menggunakan media. Lalu yang ketiga, memberikan arahan yang jelas agar apa? Semua kerja itu berdasarkan satu pedoman yang jelas. Tidak ke sana, tidak ke sini, bicara ini, bicara itu, tapi nggak ada yang dikerjakan. Gitu. Lebih baik kita tidak berbicara daripada kita mengumbar sesuatu yang tidak pernah atau tidak mampu kita kerjakan. Lalu memperkuat komunikasi. Beda cerita dengan kalau ternyata kita kerjakan itu ada kendala persoalan besar yang mungkin suatu saat organisasi itu kita akan terganggu sehingga kita mesti mundur. Itu beda cerita lagi. Lalu yang keempat, memperkuat komunikasi dengan pelaku organisasi. Ini tugasnya membangun koordinasi dan kolaborasi dengan orang-orang. Lalu memberi apresiasi, reward kepada pelaku organisasi, mendukung perkembangan karir pelaku organisasi, lalu meningkatkan kompetensi diri maupun pelaku organisasi, lalu menciptakan inovasi. Nah, inovasi ini yang penting apalagi di masa sekarang. Seringkali tingkat pejabat, tingkat ASN atau tingkat apa itu, kebanyakan hal yang dikerjakan itu adalah sifatnya warisan secara umum, walaupun yang sebenarnya memang ada warisan yang mesti diteruskan. Tapi itu tidak membuat kita harus menuntut diri untuk melakukan inovasi. Karena inovasi itu penting sekarang. Apalagi perubahan zaman yang sangat cepat. Mesti jawab dengan baik. Kalau kita tidak melakukan inovasi, maka tidak ada legasi yang kita tinggalkan. Pemimpin itu warisannya adalah legasi namanya. Legasi itu artinya warisan kepemimpinan. Kalau misalkan Habibie dikenal dengan presiden yang meninggalkan tentang idenya tentang apa teknokrasi atau teknik di Indonesia, impian masa depan tentang Indonesia menjadi negara industri, SBY dengan dengan demokrasinya yang tidak cacat atau yang tidak memiliki gangguan kepada orang lain, nanti Pak Jokowi nanti Soeharto sebagai presiden yang merupakan presiden terbesar yang mampu menjaga swasembada dan menjadi negara raksasa Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya kalau dalam perspektif yang lebih luas, dalam pandangan yang lebih banyak, ini diskusi-diskusi udah di luar. Kadangkala sifat kita manusia-manusia Indonesia plus 62 ini adalah seringkali menghujami sesuatu secara cepat
dan menghancurkan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya memang ciri-ciri negara berkembang. Mereka itu naik dengan memijak orang lain atau menurunkan orang lain. Politik pijak bambu namanya. Yang satu ke atas, yang satu turun. Ini ciri negara berkembang. Beda dengan cerita negara maju. Negara maju itu mereka berkembang bersama-sama, membangun bersama-sama. Apa buktinya kita seringkali melakukan politik pijak bambu? Tukar rezimnya, kita habisi ini. Tukar rezimnya, kita habisi orang ini. Dan itu bergulir secara terus-menerus. Seharusnya ketika kita bangun itu menjadi bangsa yang kuat. Agar apa? Yang sebenarnya yang bertengkar adalah kita di negara kita ini, tapi yang tertawa adalah orang lain. Indonesia ini tidak pernah kekurangan sumber daya alam, sumber daya semuanya. Kita hanya kurang sumber daya manusia yang yang beriman dan juga memiliki kejujuran, itu doang. Kalau yang cerdas banyak malah terpakai. Bedanya apa? Di Indonesia yang cerdas itu nggak kepakai, yang kepakai itu di luar. Nah, ini mestinya menjadi pandangan baru bagi kita. Lalu dari future leaders ini menuju digital leaders namanya. Future leaders yang akan diharapkan di masa akan datang itu adalah digital leaders. Digital leaders itu adalah satu responsif terhadap tantangan. Ini yang dimaksudnya disruption era itu. Disruption era itu adalah era gangguan. Kalau kita lihat Gojek mana ada punya mobil. Gojek sendiri nggak punya mobil. Gojek sendiri nggak punya restoran. Gojek sendiri nggak punya motor. Tapi dia mampu mempekerjakan ratusan ribu motor dalam satu kota, puluhan ribu mobil dalam satu provinsi. Dan dia bisa menjual makanan yang dia sendiri nggak punya. Coba bayangkan luar biasanya. Transaksi Gojek itu dalam satu hari, dalam satu kota mencapai ratusan juta. Coba bayangkan. Bluebird yang membangun dirinya sekitar 15 tahun yang lalu, memiliki kekayaan itu lebih kurang sampai 1 triliun atau 2 triliun. Beda cerita dengan Gojek yang hanya membangun kekayaan, membangun startupnya itu di sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu sudah memiliki nilai value kekayaan itu sampai 6-7 triliun hari ini. Makanya orang-orang mampu membaca zaman dengan cepat, dia akan beradaptasi dengan baik dan mempersiapkan program-program yang mampu menjawab permasalahan kita hari ini. Lalu sebenarnya di digital leaders itu ketika kita masuk dalam menjadi pemimpin di era digital ini, apa yang mesti kita siapkan? Ada tantangan-tantangan besar yang kita hadapi. Satu itu namanya disruption era ini atau era gangguan tadi. Ada tentang ketidakpastian, kompleksitas permasalahan, ambiguitas, dan hal-hal yang lain. Ini mesti kita jawab. Lalu ditambah dengan industri 4.0, artificial intelligence. Hari ini produktivitas robot lebih besar dibandingkan produktivitas manusia. Bahkan IMF itu, Bank Negara itu, International Monetary itu, mengatakan ketika pandemi itu setidaknya 90 juta orang 1 tahun dari pandemi itu akan kehilangan pekerjaan. Dan itu benar. Kita lihat sesudahlah dengan keadaan pandemi, orang merampingkan seluruh pekerjanya, ditambah lagi dengan kekuatan robot yang lebih efektif dan efisien. Lalu di mana tempat kita? Nah, makanya kita harus membaca ini dengan baik. Lalu ada digital transformation, ini enterprise, arsitektur, dan lain-lain. Lalu apa? Kelompok ini yang paling disorot. Karena kelompok ini merupakan kelompok yang mendominasi Indonesia hari ini. Millennials, apa yang mesti kita bangun? Confidence, kepercayaan diri, konektivitas, hubungan dan jaringan di luar, kreativitas, medsos, dan e-commerce. Belajarlah dari sekarang menjadi milenial yang bijak. Agar apa? Setiap yang kita kerjakan itu menghasilkan, bukan menghabiskan waktu doang. Karena nanti menyesal itu memang di akhir. Betul kata orang. Kalau nanti udah lulus, ngapain? Gak jelas. Nah, makanya mesti menabung sesuatu yang benar-benar akan menjadi aset kita atau menjadi loncatan privilege kita di masa yang akan datang. Nah, tabunglah dia ketika menjadi mahasiswa. Kerjakan apapun itu. Baik itu untuk menambahkan atau pengembangan kapasitas pribadi kita, maupun untuk pengembangan hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya apa yang kita butuh itu kemampuan untuk beradaptasi dengan manusia yang lain, lalu baru digital leadership. Ini saja. 2 hal ini kalau kita miliki sekarang, setelah kita berinovasi dan kreatif, kita akan terpakai di zaman sekarang ini. Ini 4 indikator di dalam era disrupsi ini, mulai dari volatilitas ini, ketidakpastian, kompleksitas permasalahan, sampai ambiguitas. Dunia telah masuk ke era VUCA ini yang
penuh dengan ketidakpastian. Untuk mencapai visi organisasi, yaitu dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dapat ke-21, organisasi harus menghadapi persaingan dengan menjadi organisasi adil. Nah, kalau kita pada akhirnya organisasi itu dibangun memang untuk mendistribusikan kekayaan yang sesungguhnya. Tugas pemimpin itu secara umum dua, dia itu harus menegakkan keadilan dan mendistribusikan kekayaan seadil-adilnya agar orang dapat semua. Nggak ada yang lebih, tidak ada kekayaan kelompok, tidak ada mengurangi gap ya antara si miskin dan si kaya. Jangan ada gap antara yang kaya terlalu kaya, miskin terlalu miskin. Lalu peran organisasi apa? Mencari talent, menggunakan talent terbaik, menyediakan pilihan karir, dan seterusnya. Ini tidak perlu kita bahas. Ini gambar umum saja. Revolusi itu ada 4. Revolusi pertama tenaga uap, lalu pindah ke mesin, lalu ke komputer, dan ini sekarang cyber. Jadi menggerakkan mesin ini sudah dari jauh saja. Nah, transformasi digital harus dilaksanakan pemerintah atau kita di dalam organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan terkini seperti efisiensi dan layanan, lalu isu unemployment ini pengangguran ya, lalu pemanfaatan big data, kebutuhan skill set baru, perlindungan data konsumen, dan seterusnya. Ini mesti menjadi kemampuan kita di masa hari ini karena orang semua sudah berbasis big data. Ini generasi kita, generasi Z, generasi Y, yang mesti menjadi gambaran saja. Generasi milenial itu merupakan generasi yang paling mendominasi, 43,39%. Nah, makanya orang-orang ini memiliki semangat tinggi, optimis, open-minded, cepat belajar, melek teknologi, mudah bergaul, suka bekerja dalam tim, siap melompat ke kesempatan yang lebih baik, tidak fokus, lalu tertarik pada uang. Ini ciri-ciri khas kita. Ini generasi Z, adik-adik kita, hack teknologi, kebebasan tinggi, individualisme tinggi, bisa kita lihat adik-adik kita sekarang, sosmed, efisien, kreatif, ada juga inovatifnya. Nah, mungkin itu secara umum yang bisa kita lihat apa saja hal-hal yang mesti kita persiapkan di masa sekarang agar menjadi pemimpin yang baik dan tidak menjadi pemimpin yang timbul karena warisan-warisan saja dan kebetulan dipilih saja, tapi menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan inovasi dan kreativitas baru. Karena pada akhirnya yang ditanya orang adalah ketika kita menjadi pemimpin nanti, apa yang pernah kita tinggalkan. Itu yang namanya legacy. Nah, itu yang mungkin yang bisa udah sampaikan terlebih dahulu. Di salah dan janggal mohon maaf, mungkin dikembalikan dulu kepada moderator, dikembalikan. Bisa. Ya, terima kasih udah Indra.